Ini bendara yang paling susah keluar duitnya, dipegang nggak bisa keluar. Tapi Adinda jadi maju, iya betul-betul. Alhamdulillah. Orientasinya juga bukan komersial total kan, kita juga ada happy-nya kan gitu, Betul, kangen, rindu, pengen manggung kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam para pemirsa yang beriman. Kita ketemu lagi di Narogong Wood Podcast. Kali ini kita akan menampilkan narasumber seorang pengusaha sekaligus juga mantan seorang deklamator pembaca puisi yang telah malang melintang tahun 90-an di Taman Ismail Marzuki. Beliau akan kita kupas kegiatannya apa saja. Tapi ingat, jangan lupa sebaiknya kita like, subscribe, dan share ya. Ayo kita mulai. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Lama kita nggak jumpa Mbak Wiwi ya. Dari tahun 87 sampai sekarang udah hampir 35 tahun ya. 35 ya. Iya. Mbak Wiwi, selama kegiatan yang hampir 30 tahun itu Mbak Wiwi saya dengar-dengar menjadi seorang pengusaha. Aduh, gimana tuh ceritanya tuh Mbak? Ceritanya panjang ya. Kan tahun berapa ya dulu kita sering main di Taman Ismail Marzuki itu sekitar tahun 87 ya. Iya. 87 masih suka kumpul dengan teman-teman, baca puisi, main teater. Terus kita kerja juga dubbing. Betul. Terus abis itu kerja di mana di salah satu bank. Terus kerja di advertising agency kan gitu. Makanya waktu itu kan saya kerja di bank, makanya saya pegang keuangannya zaman itu. Teater Adinda. Bendara. Ini bendara yang paling susah keluar duitnya, dipegang nggak bisa keluar. Tapi Adinda jadi maju, iya betul-betul. Alhamdulillah. Jadi abis itu kerja di advertising agency, ikut orang dulu 10 tahun ya. Abis itu bikin company gitu. Sekarang karena kondisi pandemi kita juga beralih juga, ada bisnis kuliner juga. Mau nggak mau kan kita harus cepet-cepet switch-nya kan, ngadepin pandemi ini selama 2 tahun apa yang harus kita lakukan kan gitu. Kan karena sebagai seorang pengusaha apapun lah itu, meskipun kecil ataupun besar, di masa pandemi ini kan kita harus mikirin gerbong, kita udah punya gerbong kan gitu. Gimana caranya kan gitu. Jadi kesenian itu tetap harus menguntungkan ya. Kalau selama ini kan kalau saya bikin yang penting asal senang. Tapi Mbak Wi juga melakukan kesenian juga kan selain pengusaha. Apa Mbak kira-kira yang telah dilakukan di sana? Apa ya? Kadang-kadang saya juga merasa kangen ya. Kangen, rindu. Salah satunya saya bikin di Kaliwungu Kendal. Ada festival drum black, festival rebana kan gitu. Terus dari situ bagaimana pendanaannya kan gitu Mas. Betul. Karena kunci utama adalah tadi pendanaan ya. Awalnya saya melakukan dengan sederhana aja, nggak usah terlalu muluk-muluk. Yang penting jalan, nggak usah mikir profit dulu. Jalan tidak rugi dan happy kan gitu. Dan manfaat tentunya buat remaja, buat orang sekitar gitu. Awalnya istilahnya kan kita bantingan dulu kan, seperti dulu yang kita lakukan semua kan kita bantingan dulu. Betul. Habis setahun bantingan, 2 tahun kedua kan nggak boleh gitu lagi. Kan kita nggak boleh. Tahun kedua itu harusnya jangan begitu lagi. Iya, jangan begitu lagi. Tahun pertama bolehlah kita bantingan karena membangun sesuatu, membangun fondasi yang mesti kita. Kan dari situ kita ketahuan nih, teman-teman mana yang solid, mana yang enggak kan gitu. Nah, baru deh tahun kedua kita saring. Jadi kita nggak bantingan lagi. Gimana caranya cari uangnya ke klien, ke sponsor gitu. Itu pun kita juga nggak boleh terlalu muluk-muluk. Gitu. Ya, paling tidak
nutup semua lah biaya produksi. Oh gitu. Kan, kan kita orientasinya juga bukan komersial total kan, kita juga ada happy-nya kan gitu, Betul, kangen, rindu, pengen manggung kan gitu. Beda dengan bisnis, meskipun ini bukan kegiatan sosial kan gitu. Jadi kita di tengah-tengah lah, gitu. Pinter-pinter mensiasatinya gitu. Tapi realnya Mbak Wiwi itu apa nama kegiatannya yang pernah dilakukannya itu? Kan tahun pertama nggak rugi, oke rugi bantingan, tahun kedua itu berada di mana tuh nama tempatnya? Oh, waktu itu saya ngadain festival Drumblek, terus festival. Kalau festival Rebana baru pertama kan, itu pun alhamdulillah udah nggak istilahnya ke cover lah biaya produksi semua gitu. Kalau yang festival Drumblek di Kaliwungu pertamanya ya memang dari kantong kita sendiri gitu. Tahun kedua baru kita cari sponsor. Gitu. Itu daerah pemukiman yang apa tuh atau perumahan atau gimana tuh Mbak? Itu kampung. Oh kampung. Kampung di Kaliwungu Kendal. Nah nanti insya Allah kalau sudah lewat pandemi, semoga segera berakhir pandemi ini, kita mau ngadain festival lagi kan gitu. Iya. Jadi itu sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat di situnya kah atau gimana? Kalau itu terlalu ini ya. Kalau buat saya ada keramaian. Di situ ada keramaian berarti kan ada kegiatan ekonomi yang berjalan kan. Dari parkiran, terus ibu-ibu istilahnya kalau yang di kampung itu bilangnya meremo tuh jualan gitu kan. Ada keramaian pasti ada orang jualan makanan. Nah itu aja saya ngelihat itu aja udah seneng gitu loh. Oh gitu. Tapi saya dengar Mbak dari kampung itu Mbak akhirnya terus bisa berambat sampai keluar atau luar negeri, itu gimana ceritanya tuh Mbak? Itu sebetulnya gini, kan saya dapat sponsor nih, jadi pada saat festival saya dapat sponsor, habis itu saya split ke pas ada festival di luar, ada anak-anak daerah yang saya bawa supaya mereka terbuka, oh ternyata di luar seperti ini gitu. Jadi dari situ kan mereka akan cerita ke temennya, mungkin dari disiplin, karena banyak hal lah. Karena berkesenian itu juga tetap harus disiplin, harus terschedule. Jangan bilang mood, saya nggak mood, kan nggak bisa juga, kan gitu. Iya, betul. Jadi dari situ, kan, karena nggak mudah, karena bagaimanapun juga, kalau buat saya ya, disiplin dan intensitas harus dilakukan terus. Nah, itu Mbak, saya dengar Mbak kan bikin kegiatan, tapi dananya lebih cenderung sendiri tanpa pemerintah. Itu kayak apa tuh Mbak realisasinya? Saya bersyukur karena perjalanan saya sebelumnya kan memang saya kerja di perusahaan advertising. Kemudian alhamdulillah ada beberapa titik-titik billboard yang meskipun nggak banyak, nah dari situlah saya bisa disupport untuk bikin kegiatan. Oh, ya. Jadi ada penunjangnya ya, utamanya adalah billboard, berapa persennya baru dikeluarkan untuk kegiatan. Iya, betul. Jadi itu kita pun jualannya juga gini Mas, misalnya off air sama billboard kita package gitu loh. Jadi di situ gitu. Jadi sponsor pun tertarik ya. Tertarik, karena bagaimanapun juga sekarang itu untuk sponsor kegiatan off air dengan nominal yang besar, terus kita nih siapa? Kan bukan siapa-siapa gitu kan. Gimana caranya tertarik? Oh, ada titik baliho di daerah mana-mana lah. Klien tertarik. Kalau mau mengeluarkan nominal yang cukup besar, hanya kegiatan festival yang hanya sehari 2 hari, kan mikir. Nah, misalnya tadi saya potong, maaf, festival Drumblek, terus Mbak punya titik-titik. Jadi billboard yang dipasang itu akan menampilkan juga kegiatannya ya? Ya, kegiatannya, terus habis itu kalau kegiatannya selesai, baru ini iklan kliennya gitu. Oh, jadi ini menarik dong, artinya
sebuah acara seakan-akan dipenuhi dengan berbagai titik billboard yang kegiatannya ditunjang gitu. Iya, kan pastinya klien tertarik kan gitu. Betul, Tapi kan kegiatan itu kan biasanya nggak lama ya, festival paling 2 hari. Nah setelah 2 hari baru kan kita sampaikan ke klien bahwa iklan produknya beliau ya yang akan naik. Kan kegiatannya kita drop kan gitu. Wah, itu dahsyat juga ya. Tanpa bantuan pemerintah, mandiri, jadi benar-benar kebanggaan untuk putra asli daerah itu ya. Bahkan bikin kegiatan sebagai putri daerah itu kan. Iya, jadi gini, bagaimanapun juga kita tetap berterima kasih dengan pemerintah daerah, karena untuk keramaian kalau mereka nggak izinkan kan nggak bisa kan gitu. Paling nggak kita support lah gitu loh. Dan beliau pun support kita gitu loh. Oh, jadi ada kerjasama lah. Ada kerjasama, meskipun tidak secara finansial ya kan gitu. Kan kita tipe-tipe yang kalau bisa jangan merepotkan kan gitu. Iya. Kan berusaha tangan kita di atas, jangan tangan kita di bawah. Itu yang paling penting ya. Iya. Jadi walaupun kegiatan apapun, ya tetap kita kalau bisa jangan tangan di bawah. Iya. Karena selama ini kalau kita bikin kegiatan, kita selalu terkendala masalah pendanaan, terus tiba-tiba mengandalkan tangan yang di bawah. Padahal bisa ada jalan keluarnya dengan tangan di atas. Iya. Itu yang dilakukan Mbak Wi selama bertahun-tahun ya. Ya, mungkin beberapa kali yang kita lakukan seperti itu. Bagaimanapun juga kalau tangan kita di bawah kan kita nggak punya postur, Mas. Iya. Terus tapi apa? kalau dikasih ya diterima kan gitu. Tapi kita kan nggak minta gitu loh. Betul. Apa tuh kegiatan yang bisa kita lihat nanti di webnya atau apa ada Mbak ya? Mungkin sekarang kalau belum begitu aktif, kalau di Instagramnya ada. Anak-anak remaja yang handle Kampung Ragam Warna. Apa aja tuh kegiatannya Mbak? Tadi Drumlek. Sebenarnya gini, kampung itu tuh mereka punya kegiatan yang sehari kalau nggak ada festival ya sepi gitu loh. Karena mereka punya aktivitas. Kan kerja, ada yang kerja di pabrik, ada yang jadi supir, ada yang kerja bikin makanan untuk UMKM, macem-macem lah. Jadi kalau nggak ada festival apa nih di sini kok kayak gini? Karena memang kita bikinnya seperti itu gitu loh. Kan udah terjadi kegiatan, ada nggak yang tertarik dari kegiatan itu? Misalnya ada pengunjung dari daerah lain atau apa yang akhirnya menghadiri kegiatan itu? Iya, kadang ada yang merasa gini, ada yang kecewa, kok nggak ada apa-apa? Iya, karena nggak ada kegiatan. Jadi kalau mau datang ke sana pas ada kegiatan gitu. Nah, yang hadir itu siapa? Pernah? Ya. Biasanya kalau pas kegiatan tuh kita ngundang teman-teman fotografer ya, karena kita ngadain lomba foto juga. Lomba foto, lomba blog, lomba vlog, zaman waktu kemarin sebelum pandemi gitu. Jadi ada teman-teman dari Bandung, dari Surabaya, dari beberapa daerah lah datang gitu. Karena teman-teman fotografer juga pada datang, karena mereka tuh tertarik karena culture masyarakatnya tuh guyup rukunnya luar biasa. Dan satu hal lagi kenapa bisa terselenggara di sana, karena kompak dan guyup rukunnya itu luar biasa. Karena masyarakatnya guyup itu ya. Sekarang gini, kalau ada dana besar pun kalau masyarakatnya nggak guyup juga nggak bisa. Kan kalau masyarakatnya guyup rukun dengan dana pas-pasan pun bisa dilakukan. Iya kan? Betul. Mas. Ya, pemirsa, ternyata itu sekelebat dari kegiatan Mbak Wiwi. Bagaimana dia menjalankan roda masyarakat ya dengan kesenian. Di samping itu dia seorang pengusaha. Jadi usahanya dia mendukung daripada hobi keseniannya. Nah, kira-kira Mbak Wiwi ada nggak yang mau disampaikan tips-tips untuk para pemirsa nih? Yang karena selama ini boleh dibilang kesenian itu selalu sifatnya tangan ke bawah, padahal Mbak Wi udah mencoba menciptakan tidak perlu kita harus tangan di atas. Silakan apa tips-tipsnya gitu. Meskipun yang saya lakukan bukan hal yang besar kan gitu. Saya juga baru belajar juga karena hidup ini harus terus belajar.
kenapa kita harus tangan di atas? Karena apapun yang kita lakukan, kalau kita rutin yang kita lakukan, pastinya orang akan respect gitu. Nah kalau misalnya kita nggak rutin lakukan, gimana kita mau minta sponsor gitu loh? Nggak bisa gitu. Orang kelihatannya sponsor itu kan tangan kita di bawah kan, minta. Iya. Tapi gimana juga, bagaimana kita memberikan sponsor itu profit, keuntungan. Keuntungan kan nggak cuman finansial, image company kan gitu. Oh iya. Betul. Banyak hal lah yang bisa kita lakukan gitu. Oh iya. Jadi intinya pemirsa, kalau kita bikin kegiatan itu tadi, jangan kita terpaku dengan tangan kita yang di bawah tapi ke atas. Dan terhadap sponsor bukan berarti kita menerima. Ingat, dia juga mendapatkan keuntungan yang namanya bukan sekedar finansial tapi image dan segala macamnya. Itu yang kita dapat pembicaraan hari ini dengan podcast kita bersama Ibu Wiwi Wijaya. Sekian, sampai kita ketemu lagi. Jangan lupa di like, subscribe, dan share. Salam.